Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kita akan membahas kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal ini, meskipun sama-sama masih menerapkan sistem parlementer seperti pada awal kemerdekaan, namun sistem demokrasi liberal ini ternyata berbeda dengan sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan. Sebelum kita membahas perbedaannya, kita melihat dulu garis waktu atau infografis dari perkembangan sistem parlementer dari awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Pada awal kemerdekaan, sistem parlemen kita diawali pada bulan dan berubah lagi pada tanggal 1950 dan dimulai dari 1950 selesainya KMP atau KRIS, maka berlakulah sistem demokrasi parlementer pada masa demokrasi liberal dari tahun 1960 sampai pada tahun 1959 sampai berakhirnya presiden. Apakah perbedaan antara sistem parlementer pada awal kemerdekaan dengan sistem parlementer pada demokrasi liberal? Yang pertama, Perdana Menteri ini ditunjuk oleh presiden. Itu pada awal kemerdekaan. Tetapi pada demokrasi liberal, Perdana Menteri ini ditunjuk oleh parlemen. Kemudian, kebijakan Perdana Menteri tanpa harus mendapatkan persetujuan parlemen. Itu awal kemerdekaan. Pada masa liberal, kabinet ini bertanggung jawab pada parlemen. Makanya pada saat demokrasi liberal ini sering sekali terjadi pergantian Perdana Menteri karena itu parlemen sering mengeluarkan mosi tidak percaya. Begitu mosi tidak percaya, maka Perdana Menteri tersebut harus mundur. Jadi menteri pada waktu itu sangat bergantung pada keputusan parlemen. Kalau parlemennya tidak setuju dan mayoritas banyak yang tidak setuju, maka menteri tersebut harus diganti. Itu yang menyebabkan pada masa demokrasi liberal ini terjadi hampir 7 kali pergantian Perdana Menteri. Berarti hampir satu tahun sekali. Kalau hanya berlangsung selama 9 tahun, berganti 7 kali. Berarti hampir 1 tahun sekali berganti. Itu karena itu tadi, kabinet ini bertanggung jawab pada parlemen. Sedangkan awal kemerdekaan, kabinet ini tidak bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian parlemen belum terbentuk dan masih berbentuk BP-KNIP karena memang belum diselenggarakan pemilu. Jadi sehingga waktu itu parlemen hanya berisikan anggota dari BP-KNIP. Nah, sedangkan pada masa demokrasi liberal, parlemen ini banyak berisi anggota partai politik. Tentu saja semakin banyak atau beragamnya anggota partai politik, tentu saja banyak sekali perbedaan karena masing-masing anggota politik itu memiliki visi dan misi sendiri-sendiri, sehingga pada saat bertemu di parlemen dan semua tidak mau mengalah, maka yang terjadi adalah seringkali terjadi pertentangan. Kemudian parlemen berisi berbagai anggota beberapa partai tanpa pengawasan terhadap pemerintah. Di sistem demokrasi liberal ini, kabinet mendapat dukungan dari parlemen. Jadi kabinet ini jalan atau tidak itu tergantung keputusan dari parlemen.
Pada awal kemerdekaan, Perdana Menteri mencakup ada 3, Sultan Syarif, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin. Tapi pada masa parlementer, Perdana Menteri itu ada 7. Nah, kabinet itu bisa diganti jika parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya. Tapi kalau zamannya di sistem parlementer awal kemerdekaan ini yang mengganti adalah presiden. Nah, ini adalah siklus atau skema perkembangan kondisi politik pada masa demokrasi liberal. Ini diawali dari hasil KMP, kemudian membentuklah pembentukan negara Indonesia Serikat. Di dalam Indonesia Serikat ini terdiri dari 16 negara bagian, kemudian memperlakukan konstitusi RIS, menetapkan Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Muhammad Hatta, kemudian menyusun pembuatan UUDS tahun 1950. Nah, kondisi politik pada masa demokrasi liberal ini juga banyak dipengaruhi perjuangan pertahanan kemerdekaan waktu itu dalam upaya yaitu mengembalikan negara Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang awalnya negara Indonesia ini mengalami perubahan nanti menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, sesuai dengan hasil KMP, tetapi alhamdulillah pada tahun 1950 Indonesia bisa bersatu kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini dilatar belakangi adanya keinginan dari beberapa negara bagian untuk bergabung kembali kepada NKRI. Jadi meskipun hasil KMP itu memecah belah kita menjadi negara-negara bagian, jadi Indonesia dipecah-pecah menjadi negara bagian, ternyata banyak daerah atau negara bagian yang ingin kembali bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, beberapa negara bagian tersebut membubarkan diri dan menyatakan bergabung dengan RI atau Republik Indonesia. Salah satunya ada Timur, Pasundan, Sumatera Selatan, Kaltim, Kalteng, Jaya, Bangka, Belitung, dan Riau. Semua daerah itu dulu adalah negara. Jadi dulu ada negara Jawa Timur itu ada. Tapi negara-negara tersebut akhirnya membubarkan diri dan memilih bergabung menjadi wilayah RI atau kemudian disingkat menjadi NKRI. Kemudian tidak hanya negara-negara tersebut, tapi ada negara Padang dari Sumatera Barat, kemudian negara Sabang yang juga bergabung dengan Aceh. Kemudian setelah itu membentuk ketiga negara Indonesia, Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur juga sepakat bergabung menjadi negara kesatuan, bukan melebur ke dalam republik. Jadi negara-negara tersebut tidak melebur atau menghilang, tetapi bersatu menjadi NKRI. Makanya semboyan kita namanya itu adalah negara kesatuan. Jadi kesatuan dari beberapa negara di dalam Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 3 April 1950, maka dilangsunglah konferensi antar tiga negara, RIS, NIS, dan NST. Dan kedua negara bagian tersebut menyerahkan mandatnya kepada Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta pada tanggal 12 Mei 1950 dan resmilah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam perkembangan selanjutnya pada tanggal 19
Mei 1950 ini diadakan juga kesepakatan dan persetujuan yang masing-masing diwakili oleh RIS selaku Perdana Menteri, itu adalah Muhammad Hatta, dan RI Republik Indonesia diwakili oleh Abdul Halim. Dari hasil kesepakatan itu akhirnya dibentuklah NKRI di Jogja dengan merumuskan panitia perancang undang-undang yang baru. Maka waktu itu dicetuslah undang-undang baru namanya UUD 1950, tetapi pada akhirnya nanti mengalami kegagalan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 mulailah berbagai proses dilakukan pengesahan dari undang-undang RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal sebagai UUDS 1950. Ini menunjukkan akan terjadinya perubahan. UUDS ini disahkan oleh Presiden RIS, kemudian terdiri dari campuran Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang dari RIS. Kemudian nanti akan disahkan oleh, sebenarnya harusnya disahkan oleh Presiden. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Ini menjadi banyak sejarawan yang mengatakan ini merupakan proklamasi kedua Indonesia. Jadi setelah tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi kedua pertama, sedangkan 17 Agustus 1950 ini menjadi proklamasi kedua setelah Indonesia kembali ke dalam bentuk negara. Setelah berlakunya negara kesatuan tersebut, Indonesia memasuki wilayah demokrasi liberal. Latar belakang terbentuknya demokrasi liberal pertama adalah penyatuan kembali negara bagian ke dalam NKRI yang diatur dalam sebuah undang-undang dasar yang ditetapkan oleh Badan Konstitusi. Yang kedua, penyusunan UUDS 1950 ini sebagai bentuk perundingan penyatuan kembali ke NKRI diatur dalam Undang-Undang Federal Nomor 56 Tahun 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengatur perubahan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem kabinet parlementer. Jadi mulailah berlaku demokrasi liberal di Indonesia pada waktu itu. Akibat atau dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1950. Bagaimana sistem pemerintahan parlementer yang terjadi pada masa demokrasi liberal? Pertama adalah sistem politik yang menganut sistem multipartai dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen. Jadi sistem politiknya di Indonesia itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Legislatif ini tertampung dalam anggota parlemen. Di dalam parlemen ini terdapat berbagai partai atau multi partai, sehingga tujuannya untuk adanya perimbangan kekuasaan. Jadi tidak ada aristokrasi atau oligarki yang terjadi pada waktu itu. Jadi tidak ada kekuatan mutlak, yang ada perimbangan kekuasaan sehingga kekuasaan bisa dirasakan secara demokratis. Kemudian pergantian kabinet dan jalannya pemerintahan ditentukan oleh partai yang terkuat atau partai yang memiliki jumlah anggota terbanyak di dalam parlemen. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Yang keempat adalah sistem pertanggungjawaban menteri kepada DPR dengan konsekuensi kalau tidak diterima maka kabinet tersebut harus jatuh atau masuk tidak bertanggung jawab. Kemudian Presiden dapat membubarkan DPR apabila kebijakan DPR tersebut menyimpang. Jadi kalau tidak sesuai dengan kebijakan Presiden, maka Presiden dapat membubarkan oleh DPR. Dan pada
Pada masa demokrasi liberal ini hampir terjadi 7 kali pergantian Perdana Menteri. Ada Muhammad Nasir, Sudirman, Muldoko, Ali Sastroamidjojo I, Baharudin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan terakhir adalah Insinyur Juanda. Kita akan bahas satu persatu masing-masing Perdana Menteri tersebut. Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal, yaitu Perdana Menteri Nasir. Perdana Menteri Nasir ini menjadi Perdana Menteri dan memberikan nama kabinetnya menjadi Kabinet Nasir. Beliau menjabat pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kita lihat ini hanya berlangsung sekitar 6 bulan. Kabinet Nasir ini diusung oleh Partai Masyumi tanggal 7 September 1950 dengan program kerja sebagai berikut: menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Apa menggiatkan keamanan waktu itu? Karena kita tahu ada berbagai banyak pemberontakan waktu itu. Tahun 50 ada DITI, kemudian ada RRI, Penista, itulah waktu itu. Yang kedua, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan. Jadi berusaha mengkoordinasi kembali, mengatur kembali tentang pemerintahan. Karena waktu itu ketika Indonesia merdeka itu sistem pemerintahannya masih istilahnya masih kacau. Jadi garis koordinasinya masih bingung komunikasinya. Presiden, gubernur, kalau sekarang kan presiden, gubernur, kemudian bupati, camat, desa, RT/RW. Itu belum terbentuk secara sempurna. Bupatinya dari mana, gubernur dari mana, camatnya dari siapa, desanya dari mana, RT/RW-nya bagaimana, itu dulu belum terbentuk. Maka dilakukanlah konsolidasi dan penyempurnaan pemerintahan. Kemudian menyempurnakan organisasi angkatan perang, dimulai dari program merah, kemudian mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima adalah memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan yang dicapai pada masa Kabinet Nasir ini yang pertama adalah di bidang ekonomi, karena adanya Sumito Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kemudian Indonesia dapat masuk ke anggota PBB. Yang ketiga adalah berlangsungnya perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kendala apa yang dihadapi oleh Kabinet Nasir ini? Yang pertama adalah upaya perjuangan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu. Kemudian penerapan Sumito Plan, pengusaha nasional diberikan bantuan kredit, tetapi bantuan itu justru malah diselewengkan sehingga tidak tepat sasaran, kemudian menimbulkan berbagai masalah. Jadi waktu itu yang diberikan kredit itu justru tidak digunakan untuk membangun usaha, tapi malah diselewengkan. Kemudian timbullah masalah keamanan dalam negeri dari pemberontakan DITI, ADAJ, SAPRA, dan RMS. Pada akhir kabinet ini harus menghadapi mosi tidak percaya dari BNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1960 mengenai pemilihan DPRD dan DPRS dan untuk pergantian dengan undang-undang yang lebih demokratis. Pada tanggal 21 Maret 1951, Nasir menyerahkan jabatan karena adanya mosi tidak percaya dari BNI. Perdana Menteri yang kedua adalah Sudirman. Beliau membuat atau mendirikan Kabinet Sudirman. Dimulai jabatan pada tanggal 27 April 1951
sampai 3 April 1952. Partai pengusung beliau, Sukuma, adalah Masyumi dan Ben. Program kerja meliputi menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilu yang keempat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia secepatnya. Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Keberhasilan yang dicapai, yang pertama adalah program penggiatan usaha keamanan dan ketentraman, selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala yang dihadapi adalah adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dan Duta Besar Amerika Mali Korhan mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security atau ISA. Yang kedua, masalah Irian Barat juga belum teratasi. Yang ketiga, hubungan Supimiang dengan militer kurang baik karena ketidaktegasan tindakannya terhadap terhadap pemberontakan yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pada akhir kabinetnya ini mendapatkan mosi tidak percaya karena adanya kebijakan luar negeri yang lebih condong ke Amerika dan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh Ahmad Subarjo yang menyebabkan mosi tidak percaya di parlemen kepada kabinet. Pada tanggal 27 Februari 1952, Sudirman menyerahkan jabatan. Perdana Menteri yang ketiga adalah Perdana Menteri Wilopo dan membentuk Kabinet Wilopo. Dimulai jabatan tanggal 30 Maret 1952 sampai 2 Juni 1953. Pengusung partai dari 3 partai Masyumi, PNI, dan PSI. Program kerja menyelenggarakan pemilihan umum, konstituante, DPR, dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat. Yang kedua, meningkatkan pendidikan rakyat melalui pemulihan keamanan. Yang ketiga, program luar negeri Kabinet Wilopo berfokus pada penyelesaian hubungan Indonesia Belanda. Yang keempat adalah pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia hingga menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kendala yang dihadapi yaitu adanya kondisi ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. Kendala yang dihadapi adalah defisit negara, karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk impor beras. Itu masalah ekonomi yang menjadi kendala yang dihadapi waktu itu. Kemudian munculnya berbagai separatis dan provisialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Provisialisme itu sifat kedaerahan. Penyebab rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana pusat dan daerah yang tidak berimbang. Karena memang waktu itu defisit negara cukup besar sehingga pembagian dana itu tidak merata sehingga memunculkan gerakan separatis. Terjadinya peristiwa 17 Oktober yang merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga memunculkan sikap tidak senang di kalangan partai politik sehingga sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Jadi berusaha menempatkan TNI masuk ke dalam parlemen. Pada akhir kabinetnya terjadilah peristiwa Tanjung Morawa, yaitu persoalan tanah perkebunan di Sumatera yang diambil alih paksa oleh
akan diberikan kepada perusahaan asing melalui daily planter handling, sehingga mengakibatkan bentrok antara polisi dan petani. Jadi karena kasus pengambilan tanah yang dilakukan oleh petani yang karena tanah tersebut akan diberikan kepada perusahaan asing. Pada 2 Juni 1953, Wilopo menyerahkan jabatannya. Perdana Menteri kelima adalah Kabinet Ali Sastro. Beliau menjabat 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Perdana Menteri Ali Sastro ini diusung oleh 3 partai, Masyumi, NU, dan PIR. Program kerja meliputi meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta penyelenggaraan pemilu, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali hasil KMP, serta penyelesaian pertikaian politik. Hasil yang dicapai pertama adalah mempersiapkan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan 2 September 1955. Kemudian menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 diselenggarakan di Bandung pada tanggal 19, 18 sampai 24 April 1955. Kendala yang dihadapi adalah masalah keamanan dari DITI, terjadinya peristiwa 27 Juni 1955, penolakan pergantian SAD baru karena adanya kemelut di TNI AD. Yang ketiga, keadaan ekonomi yang semakin memburuk dengan maraknya konsumsi dan inflasi. Yang keempat, mudahnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Dan yang kelima adalah terjadinya perpecahan antara BNI dan NU dengan penarikan beberapa menteri. Pada akhir kabinetnya terjadi konflik antara NU dan BNI yang menyebabkan beberapa menteri yang berasal dari beberapa partai tersebut ditarik atau meninggalkan posisi di kabinetnya. Pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro menyerahkan jabatannya kembali. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Baharudin Harahap, 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini didukung oleh Partai Masyumi, dilantik pada 12 Agustus 1955 dengan program kerja mengembalikan kewibawan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Waktu itu memang terjadi permasalahan di antara perwira tinggi Angkatan Darat. Kemudian melaksanakan pemilihan umum menurut rencana sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Jadi beliau yang melaksanakan waktu itu pemilihan umum. Masalah desentralisasi, invasi, pembebasan korupsi, dan perjuangan pengembalian Irian Barat ini berusaha dipecahkan pada masa Kabinet Baharudin Harahap. Yang keempat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif atau mengembalikan posisi pandangan politik kita adalah bebas aktif. Keberhasilan yang dicapai yaitu penyelenggaraan pemilu tahun 1955, menghasilkan 4 partai pemenang waktu itu, kemudian melakukan perjuangan diplomasi menyelesaikan masalah Irian Barat dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, memberantas korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi militer yang dilakukan oleh pemberantasannya ini dilakukan oleh polisi militer. Kemudian yang kelima adalah terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Baharudin Harahap dengan mengangkat kembali Kolonel A.H. Nasution sebagai staf
Angkatan Darat tanggal 28 Oktober 1945. Kendala yang dihadapi yaitu banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Jadi sering terjadi pergantian pejabat waktu itu, sehingga menimbulkan banyak masalah. Di akhir kabinet adalah ketika pemilu habis selesai, maka tugas dari Baharudin ini dianggap selesai, sehingga pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet Baharudin, sehingga kabinet Baharudin ini harus menyerahkan jabatannya kepada Presiden. Nama menteri selanjutnya adalah Perdana Menteri Ali Sastro Atmojo yang kedua. Pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Beliau menjabat kembali menjadi Perdana Menteri, dilantik pada tanggal 20 Maret 1956. Partai pengusungnya adalah Masyumi, NU, dan PNI. Program kerjanya meliputi program pokok kabinet LT yang membuat program jangka panjang seperti perjuangan Barat, pembentukan daerah-daerah otonomi dengan mempercepat terbentuknya anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan. Beliau menjabat kembali, ada beberapa program yang diselenggarakan, terutama yaitu membuat program kerja RPLT. Program kerja selanjutnya adalah melakukan lobby untuk pembatalan KMB, pemulihan keamanan dan ketertiban pembangunan 5 tahun, kemudian menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan melaksanakan KA. Keberhasilan yang dicapai yaitu mendapat dukungan penuh dari Presiden yang dianggap sebagai titik tolak periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kendala yang dihadapi yaitu berkembangnya semangat anti rasial di masyarakat, puncaknya krisis berbagai daerah karena pemerintah dianggap mengabaikan pembangunan di daerah. Kendala yang dihadapi yaitu munculnya pergolakan kerajaan di daerah semakin menguat, akibat separatisme dan pembentukan dewan militer, ini terutama PRRI. Kemudian pembentukan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah khusus mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya kepada orang Cina karena memang mereka lah yang kuat ekonominya. Timbullah perpecahan antara Masyumi dan PNI. Pada akhir kabinet mundurnya beberapa menteri dari Masyumi karena tuntutan dari berbagai daerah mengenai otonomi daerah tidak jelas atau kurang diperhatikan. Pada tanggal 14 Maret, Ali menyerahkan jabatannya. Perdana Menteri yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Ini mulai aktif pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet ini didukung oleh PNI, NU, dan Barpindo. Program kerja membentuk Dewan Nasional Normalisasi Keadaan Republik Indonesia, melaksanakan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Barat, dan menggiatkan atau mempercepat proses pembangunan. Keberhasilan yang dicapai salah satunya adalah adanya deklarasi Juanda atau mengatur batas perairan nasional Indonesia atau mengatur laut pedalaman dan laut teritorial yang kita kenal dengan deklarasi Juanda. Yang kedua, terbentuknya Dewan Nasional sebagai dewan yang bertujuan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada di masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya. Yang ketiga,
Ketiga, mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan daerah. Yang keempat, diadakannya musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi krisis dalam negeri karena tidak berhasil dengan baik. Jadi beliau berusaha menjembatani masukan atau keluhan yang dihadapi di berbagai daerah dan menyelenggarakan musyawarah nasional. Kendala dihadapi adalah adanya pemberontakan PNI dan Polresta, keadaan dan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk, sehingga pemerintah tidak bisa melaksanakan kerjanya. Kemudian terjadinya peristiwa Cikini atau peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Soekarno sebagai kepala negara. Di akhir kabinet Juanda ini berakhir semenjak dikeluarkannya dekret 5 Juli 1959 dengan pembubaran DPR dan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan memasukkan babak demokrasi terpimpin, sehingga demokrasi liberal ini berakhir masuk ke dalam babak demokrasi terpimpin. Pada tanggal 21 Maret 19 pada tanggal 5 Juli 1959, Menteri Juanda menyerahkan jabatan. Ini beberapa hal tentang deklarasi Juanda tanggal 31 Desember 1957, yaitu pemberlakuan sistem teritorial atau batas laut di Indonesia. Isinya adalah menyatakan kepada seluruh dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menyatukan satu kesatuan kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Jadi wilayah Indonesia itu tidak hanya di darat tetapi juga ada di laut. Kemudian yang kita kenal sebagai ZEE, zona ekonomi eksklusif. Sebelum deklarasi ini sebenarnya kita mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939. Pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut di sekitarnya, setiap pulau mempunyai laut sejauh 3 mil dari garis pantai. Deklarasi ini dilengkapi dengan keindonesiaan dengan Sumpah Pemuda dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah Kabinet Zagan. Kabinet Zagan itu adalah kabinet yang dibentuk tanpa dasar atau ikatan partai. Kabinet Zagan itu adalah berisi orang-orang profesional yang bekerja sama, kemudian diliput menjadi menteri di dalam kabinet. Jadi Kabinet Zagan itu adalah kabinet yang berisi orang-orang profesional yang tidak terikat partai politik. Kabinet ini dicetuskan pada masa Perdana Menteri Muhammad. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.